Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dok. Nggih Bu, sebelumnya perkenalkan saya Salwa, dokter yang sedang berjaga di klinik konseling pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa nggih? Bu Rifa, Dok. Nggih, Bu Rivo usianya berapa Bu? 55 tahun, Dok. 25 tahun nggih. Sekarang aktivitasnya apa Bu? Bekerja atau pripun? Di rumah saja, Dok. Di rumah saja nggih Bu? Nggih. Nggih Bu, nanti Bu Rifa bisa menceritakan apa saja nggih Bu yang ingin Bu Rifa ceritakan. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita Bu Rifa dan insya Allah ceritanya di sini saja tidak akan kemana-mana. Karena saya akan menaati kode etik profesi saya. Seperti itu nggih Bu? Iya, Dok. Nggih. Sebelum kita memulai sesi konseling pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama nggih Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, bagaimana Bu? Apakah ada yang saya bantu? Ini, Dok. Saya udah 2 minggu ini sulit untuk tidur. Sudah 2 minggu ini sulit tidur nggak Bu? Iya, Dok. Kemudian sulit tidurnya itu seperti apa Bu? Apakah sulit memulai tidur atau sulit ketika sudah tidur kemudian terbangun, kemudian sulit untuk tidur lagi? Sulit memulai tidur, Dok. Sulit memulai tidur nggak Bu? Kira-kira sebelumnya Bu Rifa sudah melakukan apa untuk bisa tidur seperti itu? Sudah coba mengaji, Mm-mm. zikir, tapi Mm-mm. susah juga tidurnya, Dok. Oh, seperti itu nggih Bu Rifa. Eh, Kemudian kira-kira ada nggak masalah yang membuat Bu Rifa kepikiran mungkin sehingga tidak bisa jadi sulit tidur seperti itu? Saya ini baru pensiun beberapa bulan, Dok. Nggih. Jadi awal-awal pensiun saya mah enjoy-enjoy aja, Mm, senang. mm. Tapi udah 2 minggu ini kok kepikiran suasana kerja ya, Dok. Kayaknya lebih lebih asik kerja ya. Sehingga itu yang membuat saya jadinya nggak bisa tidur karena kepikiran terus suasana kerja itu. Nggih, seperti itu nggih Bu Rifa. Memang sulit nggih Bu untuk ketika dulunya banyak kegiatan, kemudian tiba-tiba tidak ada kegiatan lagi seperti itu nggih Bu. Iya, Dok. Nggih, Bu Rifa mungkin udah mencari kegiatan lain belum untuk mengisi waktu luangnya? Belum, Dok. Nggih, mungkin Bu Rifa bisa seperti ikut pengajian, ikut kelas-kelas apa itu namanya tahsin atau mungkin bercocok tanam seperti itu Bu Rifa. Sudah dicoba belum? Belum, Dok. Belum nggih Bu. Mungkin itu bisa dicoba nggih Bu. Soalnya kemungkinan karena dulunya Bu Rifa beraktivitasnya kan banyak nih Bu, tiba-tiba jadi tidak ada aktivitas sama sekali. Sehingga itu membuat Bu Rifa menjadi sulit tidur seperti itu. Oh, gitu ya, Dok. Ya, bisa jadi seperti itu nggih Bu. Nggih. Iya, Dok. Eh, Harapan Bu Rifa setelah kita nanti melakukan konseling ini seperti apa Bu Rifa? Ya bisa tidur lagi, Dok. Dulu jam 9 aja saya udah tidur, Dok. Oke. Sekarang udah sampai tengah malam masih belum bisa tidur. Nggih, nggih Bu Rifa. Saya simpulkan dulu nggih. Jadi Bu Rifa sudah sulit tidur lebih kurang 2 minggu ini nggih Bu Rifa ya Bu. Iya, Dok. Tidurnya itu karena kepikiran suasana kerja nggih Bu. Iya, Dok. Kemudian harapan Bu Rifa adalah untuk bisa tidur lebih nyenyak dan mudah untuk memulai tidur nggih Bu. Iya, Dok. Oke, nggih, Bu. Kita akan melakukan konseling ya, Bu. Saya akan melakukan konseling sleep hygiene, di mana nanti sleep hygiene ini bisa membuat Bu Rifa insya Allah menjadi lebih
mudah untuk tidurnya, kemudian bisa lebih nyenyak tidurnya dan tidurnya berkualitas. Seperti itu nggih, Bu? Baik, Dok. Ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Ya, jadi gini Bu Rifa. Bu Rifa biasanya yang pertama nih, tempat tidurnya itu Bu Rifa melakukan aktivitas apa saja di tempat tidur? Banyak, Dok. Kadang dengarkan YouTube, pengajian gitu di tempat tidur, Dok. Selain itu, Makan juga kadang-kadang di tempat tidur. jadi gini ya Bu Rifa ya, sebaiknya untuk tempat tidur itu digunakan hanya untuk tidur Bu Rifa. Nggih. Karena biar di saat Bu Rifa berada di atas tempat tidur sudah keset badannya bahwa oh ini untuk tidur, seperti itu nggih Bu Rifa. Baik, Dok. Jadi yang pertama, tempat tidur hanya untuk tidur. Kemudian yang kedua, Bu Rifa kalau tidur lampunya dihidupkan, dinyalakan atau dimatikan? Dinyalakan, Dok. Kan sambil nonton sama sambil Oh, makan. jadi sebaiknya kalau kita tidur itu lampunya dimatikan nggih Bu, karena ada namanya hormon tidur atau melatonin. Di mana hormon tidur atau melatonin ini bekerja maksimal di saat kondisi gelap, seperti itu Bu Rifa. Nah, jadi Bu Rifa kalau misalnya tidur sebaiknya lampunya dimatikan nggih Bu, supaya hormon tidurnya bekerja secara maksimal, seperti itu nggih Bu Rifa. Baik, Dok. Kemudian yang ketiga, Bu Rifa senang minum kopi atau enggak? Itu mah favorit, Dok. Oh iya, biasanya minum kopinya di pagi hari atau di malam hari, Bu Rifa? Bisa pagi, bisa malam, Dok. Nggih. Jadi Kadang 3 sebaiknya kali sehari, Dok. nggih. Jadi sebaiknya untuk minum kopi itu jangan di malam hari nggih Bu Rifa, karena kopi itu ada mengandung yang namanya kafein, di mana kafein ini nanti dia bisa membuat kita tetap berjaga, seperti itu. Dan juga makan makanan yang berat itu jangan sebelum tidur banget gitu, misalnya jam 7 malam ke atas udah tidak makan berat lagi, seperti itu nggih Bu Rifa? Baik, Dok. Oke, kemudian yang keempat, Bu Rifa mungkin bisa sebelum tidur itu minum susu yang hangat. Seperti itu nggih Bu Rifa. Baik, Dok. Nah, kemudian yang kelima itu Bu Rifa melakukan apa sebelum tidur itu tuh cuci tangan dan cuci kaki atau bisa juga berwudu. Kemudian berzikir dan berdoa sebelum tidur. Seperti itu nggih Bu Rifa. Baik, Dok. Nah, kemudian kalau alarm Bu Rifa nih gimana nih, alarm bangunnya? Ada berapa? 3 kali, Dok. Nah, 3 kali, Dok. sebaiknya alarmnya itu hanya 1 kali nggih, Bu. Jadi 1 kali berbunyi alarmnya langsung bangun, seperti itu. Jadi jangan, banyak-banyak alarmnya, karena itu juga dapat mengganggu kualitas tidur Bu Rifa, seperti itu. Baik, Dok. Nah, kemudian Bu Rifa berolahraga sehari? Enggak, Dok. Enggak ya Bu Rifa. Nah, sebaiknya Bu Rifa bisa berolahraga Bu Rifa, minimal itu per minggunya itu 3 sampai 5 kali. Kemudian durasinya itu 15 menit sampai 30 menit. Seperti itu ya Bu Rifa. Baik, Dok. Saya ulang kembali nih Bu Rifa. Jadi yang pertama, tempat tidur itu hanya untuk tidur, jangan melakukan aktivitas lain di tempat tidur. Yang kedua, sebaiknya lampu dimatikan. Kemudian yang ketiga, hindari minum minuman yang mengandung kafein seperti kopi sebelum tidur dan hindari makan makanan yang berat sebelum tidur. Kemudian yang keempat, Bu Rifa bisa minum susu hangat sebelum tidur. Kemudian Bu Rifa bisa berwudu sebelum tidur, kemudian berzikir dan berdoa, membaca doa sebelum tidur. Kemudian yang terakhir itu olahraga, minimal 3 sampai 5 kali per minggu, durasinya 15 sampai 30 menit. Seperti itu nggih Bu Rifa. Baik, Dok.
Iya Bu Rifa, seperti itu nggih. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Dok. Nggih, Bu Rifa mungkin bisa diulangi lagi kembali poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, Dok. Yang pertama, hanya menjadikan tempat tidur untuk tidur, enggak boleh aktivitas lain. Yang kedua, kalau tidur lampunya dimatikan. Nggih, Yang ketiga, jangan minum kopi sebelum tidur, jangan makan berat sebelum tidur. nggih. Yang keempat, minum susu hangat sebelum tidur. Yang kelima, berwudu, berzikir, dan berdoa pada saat akan tidur. Mm-mm. Yang keenam, melakukan olahraga 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit. Mm-mm. Yang terakhir, alarm. Cukup 1 kali saja. Oke, benar Bu Rifa. Seperti itu nggih Bu Rifa. Nah, ada masih ada yang ingin disampaikan mungkin Bu Rifa? Nggak ada, Dok. Ya bisa dilakukan ya Bu Rifa yang tadi saya sebutkan. Insya Allah, Dok. Baik Bu Rifa, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu Rifa untuk sesi konselingnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan 2 minggu dari hari ini nggih Bu Rifa. Nanti 2 minggu lagi Bu Rifa kembali datang ke sini untuk kita evaluasi sulit tidurnya Bu Rifa seperti itu. Apakah Bu Rifa bersedia? Baik, Dok. Oke, saya yakin Bu Rifa adalah orang yang kuat dan bisa melewati ini ya Bu Rifa ya. Dan saya juga mendoakan semoga Allah memberikan pertolongan kepada Bu Rifa untuk bisa tidur dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian sudah selesai nggih Bu konselingnya. Mari kita tutup konseling ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, apabila saya ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita sama saya, nggih Bu. Sama-sama, Dok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.